5 sumber yang berpengaruh kuat terhadap penafsiran Alkitab. Inilah penjelasannya. Hampir semua gereja Kristen menggunakan Alkitab yang sama untuk mendukung keyakinannya. Namun setiap denominasi gereja memiliki ilmu teologi yang tidak sama. Juga peran dan otoritas Alkitab tidak sama dalam setiap denominasi gereja. Dan faktanya, peran Alkitab memiliki perbedaan dalam masing-masing denominasi gereja. Hal itu disebabkan karena setidaknya ada 5 sumber yang berpengaruh kuat terhadap penafsiran Alkitab, yaitu tradisi, pengalaman, budaya, akal, serta Alkitab itu sendiri. Kelima sumber tersebut memiliki peran penting dalam semua teologi dan gereja dikarenakan kita semua adalah bagian dari berbagai tradisi dan budaya yang dapat mempengaruhi kita. Kita semua memiliki pengalaman yang membentuk pemikiran dan mempengaruhi pengertian kita. Kita semua memiliki pikiran untuk memikirkan dan mengevaluasi sesuatu. Kita semua membaca Alkitab dan menggunakannya untuk memahami Allah dan kehendak-Nya. Gereja yang memberikan prioritas kepada suatu atau kombinasi beberapa sumber dari kelima sumber tersebut, hal itu tentunya sangat berpengaruh terhadap pengetahuan teologi yang dimiliki oleh suatu denominasi gereja, yang pada akhirnya hal itu juga akan menentukan arah dari seluruh usaha teologis yang akan dipercaya. Contohnya ada beberapa gereja di mana tradisi memainkan peran penting dan sangat menentukan. Ada juga denominasi gereja di mana sumber pengalaman sering dianggap sebagai otoritas terakhir. Sedangkan dalam kelompok yang menganut teologi liberal, akal manusia atau alasan atau pandangan yang sering diasumsikan sebagai kata terakhir, sering digunakan untuk memutuskan apa yang dapat diterima atau tidak. Dan lebih jauh lagi, ada gereja yang dipengaruhi sampai pada taraf tertentu oleh budaya setempat. Menggunakan sumber tradisi itu tidaklah buruk. Karena selain tradisi itu memberikan kita tindakan berulang dan susunan tertentu dalam kehidupan sehari-hari, tradisi juga sebenarnya bisa menolong untuk terhubung dengan asal-usul kita. Namun karena tradisi itu dapat memainkan peran penting dalam agama, maka kita juga harus tahu bahwa ada juga beberapa bahaya yang terkait dengan tradisi. Contohnya ketika Yesus bereaksi terhadap beberapa tradisi manusia pada zaman itu. Tertulis dalam Markus 7 ayat 1-13. Tradisi yang ditentang oleh Yesus dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu adalah sebuah tradisi yang telah diwariskan secara cermat dari para guru kepada murid-murid. Pada zaman Yesus, tradisi telah mendapat tempat berdampingan dengan Alkitab atau Perjanjian Lama. Tradisi itu memiliki kecenderungan untuk berkembang atau bertumbuh dalam periode waktu yang lama, sehingga sering melahirkan tambahan-tambahan yang tidak berasal dari firman Tuhan. Sekalipun tradisi diajarkan oleh para penatua yang dihormati seperti para pemimpin agama masyarakat Yahudi, tetapi tradisi itu tidaklah sama dengan perintah Allah. Sehingga dampak negatif tradisi manusia itu pada akhirnya akan menuntun kepada suatu titik di mana firman Allah tidak memiliki pengaruh lagi. Jadi, kita harus bisa membedakan antara firman Tuhan dengan tradisi manusia. Dan itu adalah penting bagi kita untuk dapat mengetahui perbedaannya. Alkitab itu memiliki peran unik untuk menggantikan semua tradisi manusia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab Alkitab itu berdiri lebih tinggi di atas semua tradisi, meskipun tradisi tersebut adalah baik. Pengalaman adalah bagian dari keberadaan kita sebagai manusia. Sebuah pengalaman dapat mempengaruhi perasaan dan pikiran kita dengan cara yang kuat. Pengalaman juga akan membentuk hubungan antara kita sebagai ciptaannya dengan Allah yang telah merancang kita dengan sedemikian rupa sebelumnya. Pengalaman yang dialami secara signifikan akan membentuk pandangan kita akan Allah dan terhadap firman-Nya. Namun agama dan iman bukanlah tentang perasaan dari suatu pengalaman. Bahkan agama dan iman itu lebih dari sekedar doktrin dan keputusan rasional. Jadi bila kita tidak berhati-hati, pengalaman kita itu dapat bertentangan dengan Alkitab dan bahkan dapat menyesatkan iman kita. Alkitab mengingatkan kita untuk mengetahui batasan-batasan dalam mempercayai pengalaman kita. Karena pengalaman itu bisa sangat menipu.
Pengalaman juga perlu ditempatkan pada tempat yang tepat secara alkitabiah. Pengalaman itu perlu diuji, ditafsirkan, dan dibentuk oleh Alkitab. Alasannya, karena manusia itu cenderung mengalami sesuatu yang tidak selaras dengan kehendak dan firman Tuhan. Pengalaman dan keinginan itu harus berlandaskan pada firman Tuhan. Maka itu kita harus waspada dan memastikan bahwa pengalaman kita itu harus selalu selaras dengan firman Tuhan dan tidak bertentangan dengan pengajaran Alkitab yang jelas. Budaya itu sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Kita semua adalah bagian dari budaya atau memiliki cara hidup tertentu yang saling berbeda-beda. Kita juga dipengaruhi dan dibentuk oleh budaya, dan tak seorang pun dari kita yang dapat terlepas darinya. Contohnya adalah kehidupan bangsa Israel di Perjanjian Lama yang pernah dirusakkan oleh budaya di sekitarnya dengan menyembah berhala. Meskipun firman Tuhan itu diberikan atau disampaikan dalam budaya tertentu, namun firman Tuhan itu tidak terbatas ditujukan kepada satu budaya saja. Tidak seluruhnya budaya itu selaras dengan Alkitab. Jadi kita harus berhati-hati dan dapat membedakan antara iman dan budaya. Meskipun beberapa aspek budaya mungkin selaras dengan iman kita, Alkitab harus berada di atas budaya-budaya dari semua suku, kekuasaan, dan status sosial yang ada. Tuhan telah memberikan kepada kita kemampuan untuk berpikir dan bernalar, dan itulah akal. Maka itu semua aktivitas dan argumen teologis harus mampu untuk dikuasai dan diambil kesimpulannya. Namun bukan dengan memakai iman yang tidak masuk akal. Pada masa pencerahan di abad ke-18, nalar manusia telah mengambil peran baru yang mendominasi masyarakat barat. Mereka banyak mengambil sebuah kesimpulan yang menurut mereka benar hanya berdasarkan pengetahuan yang didasarkan pada pikiran atau nalar manusia, dan bukan berdasarkan bahwa pengetahuan itu adalah berdasarkan pada pengalaman panca indera seperti yang diungkapkan oleh Alkitab. Dan pandangan ini menganggap bahwa akal manusia itu adalah sebagai sumber tertinggi pengetahuan, sehingga pada zaman itu memunculkan pandangan yang disebut dengan rasionalisme, yaitu suatu pendapat bahwa kebenaran itu adalah berdasarkan intelektual yang berasal dari akal atau nalar pikiran. Dengan kata lain, akal manusia dijadikan sebagai landasan standar kebenaran di atas otoritas Alkitab yang merupakan firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang tidak terbukti secara akal manusia, maka akan dibuang atau dipertanyakan keabsahannya. Padahal sikap seperti demikian tentunya akan mengubah pandangan atas bagian besar Alkitab, di mana Alkitab memberikan banyak contoh tentang semua mukjizat dan perbuatan supraalami Allah. Dan bila dinalar oleh pikiran kita yang berdosa ini, semua hal tersebut adalah tidak masuk di akal. Misalnya, tentang kebangkitan Yesus secara jasmani, tentang kelahiran Yesus dari seorang perawan, atau tentang penciptaan selama 6 hari, dan masih banyak lagi lainnya. Padahal faktanya bila dipelajari secara alkitabiah, akal manusia itu tidak diciptakan sebagai sesuatu yang berfungsi secara independen atau terpisah dari Allah. Sebab firman Tuhan mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tertulis dalam Amsal 9 ayat 10 dan Amsal 1 ayat 7. Roh Kudus yang telah menyatakan dan mengilhami isi Alkitab kepada manusia tidak akan pernah membawa kita bertentangan atau menyimpang dari firman Tuhan. Ada beberapa orang yang mengaku bahwa dirinya telah menerima ilham dan perintah dari Roh Kudus. Namun faktanya, ajaran mereka bertentangan dengan ajaran Alkitab yang sebenarnya. Bagi mereka, Roh Kudus telah mendapat otoritas atau kuasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan Alkitab yang merupakan firman Tuhan. Padahal siapapun yang meniadakan firman Tuhan yang tertulis dan diilhami atau menghindari pengajaran yang jelas, itu berarti bahwa mereka sedang berjalan dalam bahaya dan tidak mengikuti pimpinan Roh Allah. Karena Alkitab adalah satu-satunya perlindungan rohani kita yang tertulis. Dan hanya Alkitab saja sebagai standar yang dapat dipercaya untuk semua permasalahan tentang iman dan perbuatan. Oleh karena itu, Roh Kudus itu jangan dipahami sebagai pengganti firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, Roh Kudus itu bekerja selaras dengan Alkitab. Dan melalui Roh Kudus, kita akan dibawa kepada Kristus.
Sehingga Alkitab yang sebenarnya intinya adalah tentang Kristus tersebut menjadi satu-satunya standar untuk kerohanian Alkitabiah yang benar. Alkitab juga memiliki otoritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan semua tradisi, pengalaman, akal, ataupun budaya manusia. Alkitab juga memberikan pengajaran yang masuk akal, tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 6. Karena firman Allah itu dapat dipercaya dan layak diterima sepenuhnya. Bukanlah tugas kita untuk menghakimi isi Alkitab, tetapi justru sebaliknya, Alkitab firman Allah itu memiliki hak dan otoritas untuk menghakimi manusia dan cara berpikir manusia. Sebab bagaimanapun juga, Alkitab itu adalah firman Tuhan yang tertulis.